Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada teman-teman dan selamat pagi kepada Ibu Azanullah Putri, SPD MPD. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, yaitu Ibu Azanullah Putri, SPD MPD, karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami, yaitu tentang pengelolaan dan manajemen laboratorium pada mata kuliah Teknik dan Manajemen Laboratorium. Sebelum kami mempresentasikan materi kami hari ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Febri Saputra selaku moderator. Kemudian presentasi pertama akan disampaikan oleh Riri Indriana Putri. Presentasi kedua akan disampaikan Riris Claudia Tresia Munte. Dan presentasi ketiga akan disampaikan oleh Dewi Fatmila. Baiklah, langsung saja ke presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Riri Indriana Putri. Pada Riri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Febri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan manajemen laboratorium. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang personal dan organisasi laboratorium. Yang kedua ada anggaran laboratorium disampaikan oleh Riris. Dan yang ketiga ada inventarisasi alat dan bahan laboratorium yang akan disampaikan oleh Dewi Fatmila. Baik, sebelumnya apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Lalu, personal dan organisasi laboratorium. Yang pertama ada pengertian personal laboratorium. Apa itu personal laboratorium? Personal laboratorium merupakan orang-orang yang bertugas dalam penggunaan laboratorium dalam rangka penelitian dan pengujian untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan juga memperhatikan kelanjutan fungsi sumber daya. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi organisasi laboratorium. Yang pertama, di situ ada pengertian. Pengertian dari organisasi laboratorium adalah susunan sekelompok orang atau petugas dan sumber daya untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling berdaya guna. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada fungsi kejelasan tanggung jawab. Fungsi kejelasan tanggung jawab yaitu setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan setiap organisasi. Harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan ini yang harus dipertanggungjawabkan. Lanjut, yang kedua ada kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan yang dimaksud adalah seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Lanjut, yang ketiga ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Lanjut, yang terakhir yaitu yang keempat, kejelasan jalur hubungan. Kejelasan jalur hubungan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pada pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Baik, selanjutnya ada contoh susunan struktur organisasi laboratorium.
Di sini ada kepala laboratorium, yang di bawahnya ada sekretaris laboratorium yang berguna untuk membantu kepala laboratorium. Terus terbagi atas 3 kepala divisi. Yang pertama itu adalah kepala divisi riset, yang kedua ada kepala divisi layanan, dan yang ketiga ada kepala divisi pusat data dan publikasi. Nah, yang terakhir yaitu ada dosen. Baik, lanjut kepada anggaran laboratorium. Kembali kepada moderator Febri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rili. Kemudian presentasi kedua akan disampaikan oleh Riris Claudia Tresia Munte. Kepada Riris, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang anggaran laboratorium. Apa itu anggaran laboratorium? Anggaran laboratorium adalah suatu proses yang meliputi perencanaan sistematik untuk sesuatu kegiatan yang menghemat biaya laboratorium yang harus dipersiapkan dalam jangka waktu yang lama, agar cukup untuk mempertimbangkan pengecekan serta pemesanan alat-alat dan bahan laboratorium. Selanjutnya, kebutuhan anggaran laboratorium dapat dirancangkan dari yang pertama itu kegiatan praktikum, yang kedua ada manajemen pengelolaan, yang ketiga ada kegiatan KIR dan penelitian, yang keempat pengadaan alat dan bahan laboratorium, dan yang kelima perawatan dan perbaikan laboratorium. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riris Claudia Tresia Munte. Kemudian presentasi ketiga akan disampaikan oleh Dewi Fatmila. Kepada Dewi Fatmila, saya persilakan. Baik, terima kasih Febri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inventarisasi alat dan bahan laboratorium. Sebelumnya, apa sih pengertian inventarisasi? Inventarisasi adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan rekaman tentang keadaan semua fasilitas barang-barang yang dimiliki di laboratorium. Yang kedua, tujuan inventarisasi. Yang pertama, ada untuk mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, mengurangi resiko terhadap rusak dan pecahnya alat laboratorium. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pekerjaan di dalam laboratorium. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi, terima kasih kepada Dewi Fatmila. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu organisasi merupakan sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih, atau setiap bentuk kerjasama untuk tujuan bersama laboratorium harus memiliki kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan tugas, karena pelaksanaan tugas itu harus dipertanggungjawabkan. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi bawahan, dan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Kemudian, mendata fasilitas laboratorium atau menginventaris alat dan bahan laboratorium untuk kegiatan pembelajaran. Sangat penting bagi lembaga pendidikan. Dengan melakukan kegiatan itu, diperoleh pedoman untuk mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang. Menyelenggarakan inventaris terhadap fasilitas dan peralatan yang dimiliki laboratorium adalah kewajiban bagi praktika yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih. Di sini kami akan membuka 3 pertanyaan yang akan dilanjutkan di dalam grup Edmodo kelas 21B. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pagi.